And Indonesia invites German investors to develop the green economy in Indonesia. We walk the talk. We walk Not the only talk, talk the talk. not only talk the talk. Tapi Ladies and gentlemen. Oke guys, dalam video reaksi pada kali ini ya, ini adalah pidato Presiden Bapak Jokowi di hadapan semua delegasi-delegasi yang mengikuti mesyuarat di Jerman ataupun rapat umumnya ataupun kunjungan ketua-ketua negara ke Jerman. Dan kita lihat sendiri guys, kita dengar sendiri, kita nonton sendiri bagaimana ucapan pidato Bapak Jokowi ini memberi satu signal ataupun semua ternanti-nanti dengan ucapan ini. Bagaimana dia membawa Indonesia ini ke satu negara yang menjadi negara disegani, dihormati, dan juga menjadi negara maju di hadapan semua delegasi ini guys. Saya selalu mengikuti sebenarnya Bapak Jokowi ini. Ke mana-mana negara dia berpidato itu saya selalu mendengar sebenarnya apa yang diucapkan oleh Bapak Jokowi. Ternyata beberapa negara juga begitu hormati Indonesia dengan segala program yang dibuat secara tersusun di dalam negara Indonesia itu, seperti hilirisasi ini. Oke, ayo guys kita nonton dulu video ini. Nanti saya akan memberi pandangan di akhir video. Lanjut guys. Please welcome His Excellency Mr. Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Oke. Yang Mulia Chancellor Olaf Scholz, Bahasa Indonesia guys ya, bahasa Indonesia. hadirin sekalian yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali menjadi negara mitra Hannover Messe. Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi Economic ekonomi transformation melalui through inovasi innovation dan and teknologi. technology. Dua strategi besar kami, Our two major yang strategies. pertama, First hilirisasi industri. is industry downstreaming. Indonesia Indonesia diberkahi is blessed sumber daya alam yang with an berlimpah, abundance of raw materials, bonus demografi, demographic bonus, pasar yang besar, a large market, ekonomi yang terjaga. a protected economy. Kami punya modal besar We have dan great kami ingin assets, menjadi and pemain we besar aim to be a di major player industri EV. in the EV industry. Indonesia tidak Indonesia sedang menutup diri. is not closing itself up. Justru kami Indonesia sangat terbuka is very open untuk investasi for dan investment kerjasama and cooperation dalam membangun to industri develop hilir di downstream Indonesia. industries in Indonesia. Sampai Until tahun 2040 ada 2040, 21 there are 21 komoditas commodities dalam peta jalan in the roadmap hilirisasi of yang downstreaming, diproyeksikan which mencapai is nilai projected investasi to reach 545,3 billion US billion dollar. US dollars. Ini peluang yang This is sangat besar a very yang big saling opportunity menguntungkan. that will be mutually Yang beneficial. kedua, Second, ekonomi hijau. green economy. Indonesia berkomitmen kuat Indonesia is strongly committed menjaga to keberlangsungan lingkungan preserve the dan environment telah melakukan and has made aksi-aksi yang nyata. concrete steps. Laju deforestasi The flow of turun deforestation signifikan dan has declined terendah selama significantly 20 tahun terakhir. in the past 20 years. Kebakaran hutan turun Forest fires have 88%. declined 88%. Rehabilitasi hutan Rehabilitation 600.000 of hektar hutan 600,000 mangrove
hectares yang of akan mangrove selesai forest, which will direhabilitasi be tahun completely 2024. rehabilitated in Ini 2024. terluas This di is the dunia. largest area in the world. Juga Also, dibangun 30.000 hektar 30,000 kawasan industri hectares hijau. of green Dan industrial di tahun zones, and in 2023, 2023, 23% 23% energi berasal dari of our energi energy baru comes from terbarukan. new and renewable energies. Dan di And tahun 2025, in seluruh 2025, pembangkit batu bara ditutup. all coal power plants will be closed. We walk the talk, We walk not the only talk, talk the talk. not only talk the talk. Bukan omong kosong ya, bukan omong kosong. Tapi Indonesia But juga ingin memastikan Indonesia also wants to bahwa make sure transisi that energi energy transition menghasilkan energi will yang produce terjangkau affordable bagi energy masyarakat kita. for its people. Tentu This requires ini membutuhkan investasi, significant membutuhkan technological pembiayaan support, yang sangat financing besar. Setidaknya in the amount 1 of at least triliun $1 trillion hingga until 2060. 2060. Dan Indonesia And Indonesia mengundang invites investor Jerman German untuk investors membangun to ekonomi develop hijau di the green Indonesia. economy in Indonesia. Sekali lagi, Once again, Indonesia sangat Indonesia is very much open kerjasama for cooperation, untuk berinvestasi. for investment. Let us Let us collaborate collaborate our common for a common prosperity. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ucapan pidato yang ringkas tetapi padat dan penuh bermanfaat, guys. Itulah pidato Bapak Jokowi. Selalunya Bapak Jokowi ini hanya bercakap di dalam negeri terkait dengan hilirisasi. Tetapi sebenarnya apabila di luar negeri ada kunjungan delegasi ke forum-forum antarabangsa, Bapak Jokowi juga bercakap terkait dengan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dan dia tidak segan silu, guys, untuk memperkenalkan segala dasar-dasar yang ada di Indonesia ke mata dunia. Sebab itu pemimpin-pemimpin terkemuka dunia, terutama di Eropa Barat, Uni Eropa dan juga Amerika ya, terasa terganggu ataupun terancam dengan keterlibatan Indonesia di peringkat antarabangsa. Apatah lagi dia telah melakukan hilirisasi yang begitu secara menyeluruh ya di Indonesia, daripada desa, daripada Sabang sampai ke Merauke. Sebenarnya pembangunan telah banyak dilakukan di semenjak 2 periode Bapak Jokowi ini memimpin Indonesia. Jadi apalagi yang tidak ada dilakukan oleh Bapak Jokowi. Hampir ke semua semasa pemerintahannya ini dia telah melakukan mungkin yang paling terbaik untuk Indonesia. Dan sebelum ini G20 juga, dalam forum ekonomi global, Indonesia menjadi tuan rumah dan diberi kepercayaan memimpin ekonomi global, guys. Ini menunjukkan Bapak Jokowi bukan sahaja bercita-cita di dalam negeri sendiri, tetapi sebenarnya lebih jauh ke depan untuk keseluruhan di dunia ini. Dan dia juga mengatakan tadi ya dalam pidatonya itu, Indonesia ini sentiasa terbuka untuk menerima pelabur-pelabur ataupun investasi daripada luar negeri, terutama Jerman, untuk melabur di Indonesia. Dan wujudnya IKN ini nanti juga melambangkan kejayaan sebenar Bapak Jokowi dalam periode pemerintahannya selama 2 penggal. Dan mungkin tahun hadapan adalah tahun yang berakhirlah pemerintahan Bapak Jokowi. Jadi satu kemajuan, satu pengalaman, satu kenangan dan satu sejarah buat Indonesia memiliki presiden seperti Bapak Jokowi ini. Dia berpidato pun, guys, menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu kebiasaannya menggunakan bahasa Indonesia. Bukan saja Bapak Jokowi memperkenalkan
bahasa Indonesia itu di luar negara, tetapi dia memberikan satu signal bahwa Indonesia itu boleh maju dengan kawalan dasar-dasar di dalam negara oleh Bapak Jokowi sendiri, tidak terlalu bergantung dengan negara-negara Eropa lain. Sehingga kan Bapak Jokowi antara presiden yang berani menyekat ekspor nikel, bauksit ke luar negara, menghentikan ya ekspor itu untuk diolah sendiri di dalam negara Indonesia dan memberi banyak pekerjaan kepada semua rakyatnya. Ini satu kejayaan dan juga patut dijadikan contoh kepada pemimpin-pemimpin lain di dunia sekalipun. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui di Indonesia dengan Presiden Bapak Jokowi ini, walaupun banyak yang telah dia lakukan, tetapi saya juga memahami, saya tidak mengetahui bagaimana keadaan di Indonesia dengan pendapat mereka, pendapat kalian semua terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi di Indonesia pada saat dia memegang pemerintahan 2 periode ini. Mungkin pastilah ada juga yang tidak bersetuju dengan beliau, ada juga yang mendukung Bapak Jokowi. Itu biasa dalam bernegara, pasti ada yang pro dan kontranya. Tetapi apapun, kebaikan itu mungkin lebih banyak ya dilakukan oleh Bapak Jokowi. Sebab itu Uni Eropa dan juga Amerika sangat-sangat terkesan dengan hilirisasi dan juga pemberhentian ekspor ke negara Eropa itu. Mereka rasa tertekan, Eropa dengan Amerika sekarang. Oke guys, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel dalam video ini tadi, yaitu Inti News. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.